Selamat datang teman-teman di kelas kelulusan kita pada sore hari ini dan nanti di sini kan kalian akan mempersembahkan final project dan kita sudah mempersiapkan itu dengan maksimal. Dan nanti jangan lupa ya, open kamera dan suara kalian kalau bisa yang jelas ya. Jangan putus-putus dan lain sebagainya. Oke? Supaya kan ini nanti di-record ya. Oke, Benu? Oke. Oke, Benu. Bentar ya, kita tunggu yang lain dulu ya, Benu ya. Sembari Kak mau siapin spin wheel-nya ya, buat kalian kan nanti acak ya untuk siapa yang pertama, siapa yang kedua. Atau Ibnu mau yang pertama? Oh enggak ya. Jerry mau yang pertama, Jer. Oh kemana dia nih? Waduh. Oke. Di sini juga ada ini ya teman saya, teman-teman Algo Team. Jadi tidak usah gemetar ya. Dia hanya mengawasi kok. Oke. Jadi tidak usah kalian biasa-biasa aja ya. Oke, bentar ya. Pertama Ibnu, Jerry, Mutia, Wilbert, Abim, Aurel, 6, kemudian Ibra, Yasmin. Satu lagi siapa teman kita, guys? Oh, Ibnu dulu. Tapi belum ada yang datang nih. Bentar dulu ya. Kalau gitu kita tunggu 10 menitan aja. Satu lagi siapa ya? Ibra, Yasmin, Aurel, Abim, Wilbert, Mutia, Jerry, Ibnu. Satu lagi siapa? Saya lupa, guys. Satu lagi siapa, Ibnu? Satu lagi Yogi. Aduh, saya sampai lupa ya. Oke, Spanwell-nya sudah siap teman-teman semua. Tinggal menunggu teman-teman yang lain. Ibnu sudah siap kan? Ya kan? Ah, Jerry udah siap juga kan? Halo parents. Halo Aurel. Loh, mana Aurel nih? Oke. Halo Aurel. Oke. Oke teman-teman semua. Kita tunggu sampai 16-10 menit ya. Untuk nanti ada beberapa orang yang belum datang. Seperti Mutia. Kemudian Ogi. Kemudian, oh Ogi udah. Ibra belum. Kemudian Abim belum. Kemudian Yasmin belum. Nah, kalau kalian mau open kamera, silahkan teman-teman semua. Backgroundnya gimana caranya dibuat? Loh, Ibnu, tolong share ke Jerry, Ibnu. Loh, dia belum masuk grup kah, si Jerry? Di grup loh, Jer. Oh, cara nerapinnya. Itu tinggal klik video, kemudian adjust background and effect. Nanti dipilih aja. Itu ada tanda tambah, add image or video katanya. Hmm. Oke, guys.
Oke, jadi teman-teman, sekarang saya coba jelaskan ya untuk apa aja yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi yang pertama teman-teman semua, mohon diperhatikan. Di sini saya berdua dengan teman saya, Algo Tim, dan saya yang akan mengawasi kalian untuk presentasi kali ini. Yang kedua, presentasi akan dilakukan dengan acak. Artinya nanti nama kalian akan saya spin well atau kita acak gitu ya. Siapa yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang ketiga, nggak usah tegang ya teman-teman. Maksud saya tidak ada apa-apa kok di sini. Oke, hanya saya dan Algo tim doang dan parents ya. Dan yang keempat, nanti setelah kita semua presentasi, saya akan menutup dengan presentasi dan mungkin saya akan apa namanya? Bukan mungkin, pasti saya akan sampaikan pembelajaran terkait Python Pro 2 yang mana siapa tahu kalian tertarik. Itu wajib saya sampaikan. Dan yang terakhir, kita foto bersama dengan filternya nanti tolong dipasang filter yang ini ya, yang wisudanya. Atau dari sekarang juga boleh. Nah, yang ini nih. Oke, Benu? Oke, ya. Nah, sekarang, tapi kalau sekarang nggak apa-apa, jangan ya. Cuman nanti aja supaya apa namanya? Saya ingin melihat kalian sih ya. Oke, nggak usah ada filter untuk sekarang. Oke, nah sekarang ini hampir semua kayaknya Aurel, Ibnu, kemudian Jerry, kemudian ada juga di sini Yogi, Aurel, Ibnu, Jerry, Yogi, kemudian Mutia, kemudian ada 4 orang yang belum berarti Ibra, Abim, Wilbert, sama Yasmin. Ya, teman-teman semua. Selamat datang, teman-teman semua. Dan parents, selamat datang juga di kelas kelulusan untuk adik-adik kami, yang mana di kelas hari ini mereka akan melakukan presentasi final project mereka, yang akan kita dengarkan secara seksama dengan tentu saja nanti masing-masing dari kalian akan open kamera ya, teman-teman semua. Oke? Oke. Oke deh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau tidak bisa. Oke, so sekarang saya ingin kalian perhatikan di sini catat urutan kalian ya. Di urutan keberapa teman-teman? Kita mulai untuk lesson graduation-nya 3, 2, 1. Oke, mulai dari siapa yang akan pertama kali dulu. Oke, di sini sudah ada nama-nama kalian teman-teman semua. Oke, saya tidak memanipulasi, saya tidak ingin siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tapi sebentar dulu, saya mau validasi. eh Mutia mau yang pertama atau yang kedua? Karena Mutia ada ini ya teman-teman. Gimana Tia? Belum kedengeran Tia? Belum kedengeran. Apa, nggak apa-apa yang keberapa aja, Kak. Oh, oke oke. Oke, teman-teman silahkan dilihat Ibnu, Aurel, Mutia, Jerry, kemudian Ogi dan eh Yasmin mungkin ini ya. Dan parents kita saksikan bersama siapa yang akan pertama dan tolong dicatat ya urutan kalian teman-teman semua. Dan algo tim juga mungkin saya akan melakukan ini ya. 3, 2, 1. Bentar. Saya ingin kalian mendengar suaranya juga supaya kalian. Oke, 3, 2, 1. Kita lihat siapa di urutan pertama. Oke, di urutan pertama kita akan saksikan presentasi dari teman kita Yogi. Oke, Gi, tolong dipersiapkan Yogi. Oke, di yang kedua
Kita lihat 3, 2, 1. Wilbert. Widih. Mana Wilbert nih? Halo Wilbert. Kayaknya Wilbert belum datang, tapi nanti kita ini ya catat urutannya Wilbert di urutan kedua. Ogi pertama, Wilbert kedua. Selanjutnya di urutan ketiga adalah Yap, Ibra. Halo Ibra. Oke, di urutan ketiga ada Ibra ya. Dan di urutan keempat ada iya, ada Mutia di urutan keempat. Selamat Mutia. Dan di urutan kelima kita saksikan ada Yasmin, teman-teman semua. Jadi urutan pertama Yogi, 2 Wilbert, 3 Ibra, 4 Mutia, 5 Yasmin. Kita lihat di urutan keenam. Iya, di urutan keenam ada Ibnu. Oke, Ibnu. Di urutan keenam ada Ibnu. Dan kita lihat di urutan ketujuh ada Aurel. Oke, Rel. Siap-siap ya, Rel, di urutan ketujuh. Oke, di urutan ke-8 antara Abim sama Jerry. Oke, jadi di urutan ke-8 adalah Abim, teman-teman semua ya. Dan di urutan ke-9 adalah, iya, bisa kita tebak ya hasilnya. Jerry, teman-teman semua. Oke, Jer, di urutan ke-9. Penutup dari semuanya. Mantap, Jer. Oke, nah sekarang silakan dipersiapkan teman-teman semua untuk urutan-urutan ini. Dan tolong open kamera tidak terkendala untuk open kamera. Dan nanti tolong apa namanya, jangan tegang aja. Itu aja saran saya karena hanya ada algo tim sama parents doang kok di sini. Oke, Yogi sudah siap? Udah. Oke, saya izin spotlight ya. Saya ingin pin videonya ya. Oke, silakan share screen Gi. Oke, time is yours. Teman-teman siapkan kalau kalian ada pertanyaan silahkan dan nanti Kak yang akan bantu juga jawab ya. Silakan, Ogi. Kita saksikan bersama ya teman-teman semua. Keren nih proyeknya. Oke, ini dia. Udah mulai. Udah kelihatan, Gi. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Gede Yogi, seorang siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK 1 Tugu, Bali. Saya memiliki ketertarikan di bidang teknologi informasi, khususnya modifikasi hardware dan kreativitas digital. Hari ini Wow. saya ingin mempresentasikan proyek website yang telah saya buat sebagai tugas akhir dalam mengikuti kegiatan belajar di Algonova. Oke. Eh, Website yang saya buat adalah sebuah website pribadi yang menampilkan profil, keterampilan, hobi, dan karya saya. Oke. Nah, adalah untuk memperkenalkan diri sekaligus sebagai media mengasah kemampuan saya dalam pengembangan website ini. Nice. Dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke. Tujuan proyek memperkenalkan diri dan latar belakang saya kepada publik. Oke. Menampilkan keterampilan teknis sebagai media eksperimen untuk menerapkan konsep desain web sederhana dan game sederhana.
mempersiapkan diri untuk meraih peluang di masa depan. Alat Oke, dan Ki. bahan yang digunakan adalah Visual Studio Code dan bahan gambar profil dan dokumentasi hobi. Oke. Keunikan dari proyek saya, tema gelap dengan aksen cyan yang futuris, Mhm. gabungan Oke. konten pendidikan dan personal, hobi dan musik. Fitur unggulan, typing, animation, responsive design, animasi CSS. Demonstrasinya kita lihat sama-sama. Oke, kita lihat bareng-bareng, teman-teman. Wow. Yogi's Creative Hub for Follow Future Tech Enthusiast. Wow. Oke, Ki. Jelaskan, Ki, sedikit. Di bagian layar awal ada nama saya Gede Yogi Oke. dan about me, umur saya 17 tahun, email, status siswa aktif, Oke. di memodifikasi dan bermain game. Oke. Wah, ini Sekolah, berarti terdiri dari identitas ya, kemudian perkenalan dan lain sebagainya. Oke, Ki. betul. Sekolah SMK Oke. 1 Tugu, domisili Bali, Indonesia. Oke. Saya, saya, saya mau nanya, Ki, itu fungsinya apa? Home, about, skills, portofolio, hobi, sekolah, musik, dan lain sebagainya. Itu fungsinya apa? Tab apa? Yang home, about, skills, portofolio, ya yang di atas tuh. Yang yang ada tulisan home, about, skills, portofolio, hobi, dan nah, ya. Itu isi websitenya. Oke. Oh, kalau diklik langsung ke ini ya nanti ke seks ke bagian itu ya, ke section itu ya. Iya, Coba diklik salah satunya, coba yang music. musik. Oh, cool. Wow, keren ya nih, teman-teman. Oke, oke. Next. Lanjutkan, Ki, penjelasannya apa? Perkenalan, saya adalah siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dunia teknologi informasi dan Oke, komunikasi. Saya tertarik oke, dalam pengembangan jaringan sistem komputer dan berbagai teknologi modern. oke. Ini isinya berarti ya. Yang Ya, tujuan karir juga isi. Ya, ada isinya. Oke, oke. Oke, Ki. Mantap untuk demonstrasinya. Oke, bisa ke ini. Cukup ya demonstrasinya. Boleh Yogi ini. Lanjutkan presentasinya. eh, untuk kelanjutan proyeknya, Mhm. menambahkan proyek IT, proyek IT lainnya misal IoT atau Internet of Things dan jaringan. Oke. Ingat, Maksudnya di website ini kita tambahkan itu gitu. ya, Oke. Nice. Oke. Kemudian. menambahkan membuat blog integrasi untuk berbagi tutorial. Oh. Oh, iya, iya, iya. Saya, iya, ya, saya kebayang. Oke, oke. Next. Apa lagi? Masih performa loading dan fitur dark light mode toggle. Oke. Oke. Kesimpulan, demikian pemaparan saya sebagai langkah awal saya dalam dunia teknologi.
menggabungkan Oke. aspek teknis dan kreativitas saya. Mohon saran untuk langkah selanjutnya. Oke. Dan terima kasih kepada Algonova yang telah memberi kesempatan saya belajar dan tahu tentang coding. Terima kasih juga Oke. kepada pengajar Algonova, Kak Azali Parabi, yang setia Oke. mendampingi kami dan teman-teman di kelas ini. Waduh. Oke, Gi. Sama-sama. Saya langsung jawab nih. Oke. Ada lagi, Gi? Gamenya, Kak, Kenapa? gamenya Cukup? cukup. Oke. Ada yang mau bertanya? Jangan di stop share dulu, Gi. Mungkin ada temennya yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, teman-teman semua? Ada? Algo Tim, Mutia, Jerry, Parents, ada pertanyaan mungkin? Aurel, Jericho, ada? Tidak ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menyampaikan feedback kepada Yogi ya. Jadi, terima kasih Yogi untuk karyanya, final karyanya ini bagus banget ya karyanya Yogi. Dan ya, Yogi adalah salah satu siswa yang konsistensinya sangat tinggi ya, teman-teman semua. Kita harus mengakui itu. Dan mungkin parents juga harus tahu bahwa ya Yogi menjalani kursusnya di Algonova dengan sangat serius. Dan saya harap ini bisa mengantarnya ke mimpinya ya, menjadi seorang IoT Yogi ya, atau teknisi jaringan gitu ya. Betul nggak? Ya, Oh iya. Semoga itu tercapai Gi ya. Dan satu lagi, bukan hasilnya yang penting, Gi, tapi karakter yang terbentuk itu yang penting. Jadi, semoga Yogi tetap membawa karakter konsistensinya dalam belajar ini nanti di bagian atau di bidang manapun gitu. Ya, untuk hasilnya itu kalau konsistensinya bagus, ya saya pikir hasilnya juga akan berbanding lurus nanti. Seperti itu, Gi. Oke, thank you so much, Gi. ya Oke, terima boleh. kasih, Kak. Oke. Oke, Untuk gamenya jadi ditampilkan, Kak. kenapa? Untuk gamenya ditampilkan nggak? Oh, Yogi, oh ada gamenya. Coba lihat. Saya- Coba lihat gamenya. Oke, silakan Gi. Ini game apa ini ya? Ini pakai ini pakai HTML juga. Wow. Wow. Coba lihat Gi. Ini menarik sekali kayaknya. Ini pakai Java berarti Gi ya? Karena bisa bergerak. Oh my God. Wih. Musuhnya mengejar gitu ya. Wow. Wah, ini keren ini ya. Oke. Wow. Oke, Gi. Ini keren ya gamenya. Oke, mantap, Ki. Ini pakai JavaScript kan, Yogi? Saya duga sih pakai Java sih ini kalau dia interaktif begini. Gi, masih mute, Gi. Ya itu aja, Kak. Lupa Oke, saya. oke.
Oke, Gi. Sekarang ya, boleh stop share. Sekarang kita saksikan untuk peserta kedua. Tadi terima kasih, Gi ya. Itu proyeknya keren, ya. Oke, peserta kedua sudah siap? Peserta kedua, Will mana Wilbert? Wilbert belum datang sampai saat ini, teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke peserta ketiga. Peserta ketiga siapa? Tadi yang urutan ketiga siapa? eh Ibra ya? Ibra nggak sih? Betul? Ibra, saya ingat saya Ibra. Ibnu bukan. Bukan, bukan. Dia, dia langsung kaget dia. Dia di yang keenam soalnya saya ingat. Oke. Kalau nggak ada kalau nggak ada Ibu Ibra berarti sekarang gilirannya Mutia berarti. Aduh, Ayo, mantap. ayo Mutia, silakan. Sudah siap ya? Atau mau 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 lempar dulu ke temennya yang lain? Oh, no, please, Ibu no. Ibu tuh Aduh. kayaknya udah Semuanya siap kita banget udah tuh. selesai. Oke, oke. Silakan Tia. Oke, kita lihat ya teman-teman proyek akhir dari Mutia. Wow. Wah. Oke Assalamualaikum Tia. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Mutia Zulfa dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil program pembuatan game yang berjudul Teenage Maze Game. Oke. Dalam Enggak, langsung enggak. saja Mhm. langsung saja saya ke apa itu? Ke project definition. Jadi Oke. cara main game ini, this game is a game where the player will move the main character. Dalam game Mhm. ini, pemain akan menggerakkan eh, karakter utama to pass through the maze with his rival untuk melewatkan eh, labirin dengan adanya tantangan yaitu si musuh atau monster-monster to save temannya yang ada di akhir at the end. Oke. Nice. Project goals eh, Project ini insya Allah to enhance my programming skill untuk meningkatkan skill program saya Oke. dan to utilize the pay game library untuk menggunakan pustaka pay game atau alat serupa dalam membuat grafik 2D, menangani input dari keyboard dan mengelola loop permainan. To have Oke. fun. Nice. Ketiga, to have fun and share the fun with friends. Untuk berseru-seru dan membagi keseruan itu bersama teman-teman. Terakhir, to produce a complete playable game project that demonstrates understanding of both Python programming and game development principles. Oke. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan untuk menghasilkan proyek game yang lengkap dan dapat dimainkan yang menunjukkan pemahaman tentang pemrograman Python dan prinsip-prinsip pengembangan game. Oke. Nice. Next. The project that's been developed includes the following components. Komponen-komponen yang masuk dalam game ini yaitu Python, eh, kedua Pygame, ketiga Mhm. class and loop. Oke. Eh, untuk teman-teman yang nggak tahu apa fungsinya class dan loop untuk dalam game ini, pertama adalah kelas membantu membuat struktur program lebih rapi dan terorganisir. Kedua, mewakili objek dalam game, seperti player class menggambarkan karakter pemain, wall class menggambarkan tembok-tembok, dan terakhir, menyimpan dan mengelola properti dan perilaku seperti posisi, kecepatan, dan arah. Kalau Oke. untuk loop,
itu untuk menerima input pemain. Oke, Baik dari segi arah ke kanan, ke kirinya, ke atas dan ke bawahnya seperti itu. Ya, oke. itu sudah ke project demonstration. Ini dia. Wow. Wuhui. Nice ini Tia. Oke, coba dimainkan. Ini bagus ya Tia ya. Wow, sensitifnya ini Oke. ya gitulah. Project prospect project. Insya Allah, we will more. Di sini ada add ya. We will add more fun challenge in the future. Insya Allah kami akan menambahkan tantangan-tantangan yang lebih banyak dan lebih seru eh, untuk masa kedepannya. Add background and sound effect, menambahkan suara Mhm. agar game lebih seru. Add characters, menambahkan juga karakter. Add value counter, menambahkan penghitung nilai. And a time limit to win, waktu batasan untuk menang. Jadi kalau nggak sampai ke waktu itu, kita kalah. Seperti itu. Oke, Oke. Kasih aplaus teman-teman buat Mutia. Hore. Keren ya proyeknya guys. Oke. Oke. Sebelum kita akhiri Tia, mungkin ada yang mau bertanya dulu kepada Mutia. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Halo, halo, halo. Feedback mungkin? Ada yang mau menyampaikan feedback? No feedback? Oke, if there is no feedback, teman-teman semua. Jadi Kak yang ingin menyampaikan feedback ya kepada Mutia. Jadi ini udah bagus banget Mutia. Inovasi atau improvisasi dari gamenya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih sekali. Karakter Mutia sudah terbentuk. Informasikan kepada parent sebenarnya ini. Bahwa karakter dari konsistensi dan curiosity ya. Kayak rasa penasaran terkait ilmu pengetahuannya itu sudah bertambah. Dari analisis saya di dalam kelas. Sampai detik ini. Kemudian yang ketiga adalah saya harap Mutia selepas ini dapat mempertahankan itu. Maksud saya adalah nanti mungkin Mutia akan bergerak di bidang yang lain, tetapi kalau karakternya tetap sama, insya Allah Kakak pikir akan sukses dan bagus ya hasilnya nanti. Oke Tia? Mana Mutia? oke, Loh, Kak. Makasih, Kak. oke. Sebentar, sebelum ini menutup presentasinya, mungkin dari parents mau menyampaikan sesuatu kepada Mutia atau kami? Boleh, parents. Ada? Mau mengucapkan terima kasih banyak saja Pak Kak atas Oke, dukungannya kepada Ananda Mutia. Alhamdulillah progresnya sejauh ini bagus. oke, parents. Saya Ya. sangat berterima kasih kembali karena Mutia dan ya yang hadir di sini sih bisa saya katakan demikian konsistensinya cukup bagus ya. Jadi Mutia salah satunya. Oke, Tia, sekarang boleh ditutup presentasinya. Silakan. Untuk parent di bagian akhir aja, Kak.
Kenapa? Untuk parentnya nanti di bagian akhir setelah eh, anak-anak semua presentasi gitu. Oh, oh baik baik parents. Oke, boleh. Sekarang untuk giliran selanjutnya ada Aurel atau Ibnu? Yang kelima siapa? Urutan yang kelima siapa? Tadi Abim ya. Abim kalau nggak salah yang kelima. Tapi Abimnya nggak hadir. Jadi kita lanjut ke Ibnu. Silakan Ibnu. Wih, jangan tegang ya. Santai aja. Itu Jerry sudah siap bertanya yang banyak kayaknya. Waduh, ini saya punya project masih lain nggak? Nanti kita lihat bareng-bareng. Ayo Ibnu. Boleh? Saya izin spotlight ya Ibnu. Oke. Silakan Ibnu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nuhulis dari kelas Python Pro 1. Nah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya, yaitu membuat kalkulator sederhana menggunakan PyWiFi. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke topik. Topik pertama, yaitu tujuan. Mengapa sih saya membuat proyek ini? Nah, tujuan yang pertama adalah memahami pembuatan aplikasi berjendela menggunakan Fiverr. Yang kedua ialah memahami cara menerapkan warna dan tampilan pada aplikasi berjendela agar terlihat lebih menarik. Dan yang ketiga adalah memahami modularisasi atau pengecekan kode agar lebih mudah untuk dikelola. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang saya gunakan dalam pembuatan proyek ini? Nah, dalam pembuatan proyek ini, saya menggunakan bahasa pemrograman, yaitu Python. Ya, tentu saja karena ini namanya kelas Python Pro. Nah, yang kedua ialah saya menggunakan modul PyWiKT5 untuk membuat aplikasi berjendelanya. Dan saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai environment pengetikan kodenya. Oke, nice. Selanjutnya, ada beberapa try and error, yang dimana pada saat saya mau menambahkan beberapa fungsi keyboard di dalam proyek tersebut. Nah, pada awalnya saya berhasil untuk menambahkan tombol di keyboard digit, operasi Mhm. matematika, dan enter untuk mengevaluasi hasilnya. Namun, tombol backspace dan delete kadang bisa, kadang tidak. Nah, itu seperti kayak bug, dan solusinya saya menambahkan fungsi baru yaitu event filter yang ter yang mendeteksi khusus untuk backspace dan delete-nya. Nah, habis ini langsung saja kita langsung ke demonstrasinya. Kita lihat bareng-bareng teman-teman demonstrasinya. Ini saya pindahkan dulu ini ke bawah. Kalkulator bisu. Oh, sorry, risu ya. Oke. So, alamak, takutnya. Sorry. Oke. Next, Ganti apa? dulu ini. Diran coba. Oke, dijelaskan kepada kami. Ganti dulu ini. Python. Terminal ini. Sip. Nah, yang pertama kita akan mendemonstrasi bagian yang modelan pertamanya, yaitu saat Mhm. saya belum menambahkan apa namanya, em, Event filter. menambahkan fungsi keyboard. Oke. Nah, aku menambahkannya di sini. Kok hilang? Woi, tahu dulu. Baik, Itu beta zero. refresh. Atau, iya, salah ini bukan yang di sini. Ini tambahkan di sini. Ini Control V.
Skip this file. F atau V. Mesti. Nah, oke. Sip. Nah, udah ada. Beta zero. Nah, yang di mana di beta zero ini tidak terdapat fungsi untuk keyboard. Langsung saja. Kita coba lihat. Wow. Coba boleh ke tengahin, Benu. Ini keren ya. Ini, Wow. ya. Kenapa, Kak? Ini misalnya Kenapa? 1, Mhm. 2, 3, tambah 1 bisa berjalan. Namun, Namun pada saya pada saat saya memencet tombolnya, tombol angka, tombol angka. Oh, dia nah, nggak bisa tombol input angka angka tidak gitu. bisa. Oke, Ya. nice. Oke, Nah, selanjutnya di sini di beta 1. Nah, beta di satu. beta 1 Oke. saya menggunakan key press event akan mendukung apa fungsi dari keyboard ini saat kita ganti dan putaran. Nah, untuk tombol digit 1, 2, 3 dan operasi matematika yang sudah tadi aku bilang tambah 1 dan enter untuk evaluasi. Enter. Nah, Oke. kameranya tidak kelihatan. Coba Gimana nih? lihat. Tambah, Satu, tambah 1. Enter. enter. Nah, Oke. bisa kan? Namun, bentar, Nah, delete oh, dan backspace dan delete tidak dapat. Kecuali oh, kadang-kadang bisa setelah kita pencet ini, oh, berarti kita pencet musiman gitu ya? backspace Kadang-kadang bisa. dan delete. Ibnu? Ya, aplikasi kita tentu saja tidak ingin menginginkan hal tersebut. Nah, Mhm. di sini kita menggantikan eventnya. Kita ganti objek. Objek. Baik. Nah, di sini saya mengganti dari key press event tersebut menjadi event filter yang dimana di sini memfokuskan key delete dan key backspace-nya. Nah, untuk mendeteksi Oke. waktunya. Nah, langsung saja. Nah, saya pencet sini, baik kameranya. Ini dia. Tombol 1, 2, 3, terus tambah, atau wait, pencet dulu. Nah, 1, 2, 3, tambah 1. Enter, dan bisa langsung di backspace, bisa langsung di backspace, dan bisa langsung di delete. Nah, Oke. udah. Sekian dari demonstrasinya. Kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, hmm, nah, untuk kesimpulan dari proyek ini, saya mendapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Py25 dapat membuat kalkulator sederhana atau membuat aplikasi berjendela. Nah, yang kedua, modularisasi dapat membantu pengelolaan kode. Dan yang ketiga, agar lebih menarik peminat, kita dapat membuat tampilan yang lebih menarik dengan mengubah beberapa warnanya atau ya semacamnya. Dan yang keempat, proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dan salah satu contoh yang dapat terpilihkan oleh saya yaitu scientific calculator. Nah, sekian dari presentasi kali ini. Dan apabila Anda ingin bertanya, silahkan bertanya. Oke. Meskipun aku akan menjawab sebisanya. Oke, oke. Oke. Kasih aplaus dulu teman-teman. Ini keren ya proyeknya teman-teman. Tidak kalah keren dengan Mutia tadi. Wow, mantap ya. Oke, Ibnu, Ya, ada yang mau bertanya dulu teman-teman semua? Jerry, Yogi, Aurel, Mutia, silakan. Algo tim boleh juga. Ada teman-teman semua?
Kalau tidak ada ini Kak yang penasaran ya jadinya. Aduh, iya satu aja. Kenapa penambahan fungsi untuk membuat backspace atau delete-nya ya tadi, backspace-nya ya. Ya, Backspace-nya itu ah, dibedakan dengan fungsi keyboard-nya tadi. Maksudnya kenapa kenapa nggak ditaruh dalam satu fungsi? Apakah itu ada perintah yang berbeda atau gimana? eh, sebenarnya pada awalnya itu cuman aku mau menambahkan fungsi untuk tombol Mhm. yang memang tersedia oleh Keyline Edit yaitu Keypress Event. Namun Oke. rupanya backspace dan delete tidak tersedia dalam Keypress Event. Jadi kita perlu Oh, I menambahkannya manual. see. Wow. Oke. Mantap ya. Saya suka jawaban ini. Oke, ada lagi mungkin dari Yogi, Aurel, Jerry. Jangan takut ya, Ibnu sudah siap kok ditanya yang bermacam-macam. Dari Algo Team mungkin? Oh, dari Algo Team juga sepertinya tidak ada ya, teman-teman semua. Oke, kalau begitu boleh ditutup Ibnu. Cukup dari kakak. Cukup dan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibnu. Wow, proyeknya mantap sekali ya, saya suka. Dan Ibnu juga salah satu orang yang amat sangat aktif di kelas ya, selain Jerry. Serta konsistensi dari Ibnu itu sangat tinggi. Terima kasih Ibnu. Oke, next participant is Aurel berarti ya. Rel sudah siap? Oke. Oh nggak apa-apa, nggak usah pakai background, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah pakai. Ah ini nih udah bagus. Loh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kalau nggak mau pakai background. Ya, ya. Kak dulu juga pernah gitu soalnya. Ayo Rel. Oke Rel. Kak izin spotlight ya Rel ya. Kayak yang lain tadi. Oke. Silakan. Share screen. Udah kelihatan belum, Kak? Kelihatan. Suaranya Aurel boleh lebih naik dikit? Nah, gedein suaranya maksudnya ya. Oh, cara kanan. Nah, itu. Oke. Silakan Aurel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada teman-teman semua Mhm. yang lain. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang game yang saya buat. Namanya Starlist Game. Wow. Next. Terus yang pertama ada definisi. Definisi project ini itu game ya. Mhm. Objektifnya itu adalah player menggerakkan karakter yang merupakan sebuah bintang di layar untuk menyelesaikan labirin yang dipenuhi oleh musuh dan mencapai titik cahaya untuk bisa menang. Wow. Menarik ini. Selanjutnya ada Project Go. Yang pertama adalah mengembangkan sebuah game sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Terus Oke. game sederhana yang bisa dimainkan oleh siapapun dan memainkan game yang sudah dibuat sendiri. Nice. Oops, Selanjutnya komponen. ada Oke. komponen yang saya pakai untuk membuat game ini itu ada Python, game, Mhm. class, dan loop. Oke. Lanjut, ini.
Bentar, Kak. Distinctive. Oke, project demonstration dulu. Tuh, Nggak oke, apa-apa, nggak apa-apa. demonstrasinya ya. Mhm. Demonstrasi gamenya, ini, kelihatan nggak? Kelihatan. Wow. Ya. Salah. Wow. Ini wow. Ngebuat sendiri berarti Rel? Iya, ngebut sendiri. Wow. Nice ya. Oke Eh, Rel. Next. ya, terus yang selanjutnya ada fitur yang berbeda. Jadi game Mhm. itu dibuat dengan ilustrasi yang menarik, tapi masih simple gitu. Terus Mhm. gamenya itu masih relatif mudah untuk dikalahkan. Oke. Nice. Belum diganti lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah tadi ya. Mhm. Selanjutnya ada prospek project ini. Untuk kedepannya saya ingin menambahkan animasi yang menarik, ilustrasi yang lebih bagus, dan musuh-musuh yang lebih susah. Terus untuk menambahkan sound effect agar gamenya ini lebih menarik. Oke. Sekian itu aja. Terima kasih. Oke. Oke, thank you Aurel. Sebentar ya tapi. Ada yang mau bertanya? Mutia, Algo, Yogi, Jerry, Ibnu? Nggak apa-apa loh teman-teman. Mau ngasih feedback juga silahkan ya. Nggak harus pertanyaan maksud saya. Ya, silakan. Ogi, Mutia, Jerry, Ibnu, tidak ada yang mau bertanya kah? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Kak yang mau bertanya, Rel ya? Enggak kok ya, enggak. Jadi, Kak hanya ingin menyampaikan, thank you banget Aurel untuk konsistensinya dan time manajemennya sudah terbentuk. Gimana? Ya, mungkin nanti Aurel bisa bayangin ke depannya itu semakin tinggi atau dewasa lah gitu ya. Itu nanti akan banyak kegiatan kita. Jadi, skill time management itu penting untuk dipelajari dari sekarang. Ya. Dan Aurel saya pikir sudah merasakan itu dan tahu nanti ke depannya gimana caranya. Oke, itu aja Rel. Thank you banget proyeknya sudah bagus banget dan tadi grafiknya udah lumayan bagus ya menurut saya. Jadi saya sangat bangga ya dengan proyek Aurel. Kasih aplaus teman-teman semua. Yeay. Applausnya saya berupa ini. Mantap Rel. Oke, and then boleh ditutup Rel. Silakan ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Kakak juga sudah bisa lihat ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Nah, sebelum kita lanjut ke Jerry, belum Jer, belum. Kita istirahat dulu 5 menit ya, teman-teman. Oke? Silakan mungkin kalian ada yang mau makan, minum, ataupun apa namanya rehat sejenak. 5 menit aja ya. Kita mulai nanti di 17.01 ya, dari sekarang.
Oke, teman-teman semua, welcome back. Sekarang kita saksikan untuk peserta final kita, yaitu Jerry Nico. Weh, ayo Jer, kakak izin share screen ya. Izin share screen. Spotlight ya Jer. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas tem- cek cek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Jericho Sitorus alias Jeffrey Nicole ingin presentasikan proyek saya yang berjudul Pac-Man. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membuka PPT terlebih dahulu. Ya. Baik. Untuk yang pertama itu adalah tujuan dari project saya, yaitu the goals of the project. Tujuan Mhm. project ini adalah untuk memperdalam keindahan dan keunikan dari project Pygame hasil pembelajaran platform Algonova Python Pro 1, Python Pro 1 atau yang pertama selama periode 2024 sampai 2025. Dan kali ini biarkan saya memasak. Widih. Kemudian Next ya. the topic of the project atau topik dari project ini adalah mengapa kita harus memakai Mesh Pygame sebagai codingan kita atau sebagai bahasa kita untuk membuat game. Yang pertama, inspirasi proyek. Terinspirasi membuat game Pac-Man menggunakan Python atau Pygame. Kemudian alasan pemilihan dipilih karena mudah dipahami dan juga sebagai langkah awal belajar membuat game. Nekai Kemudian ada tools yang dimana menggunakan VS Code sebelum beralih ke platform seperti Unity 3D atau Ursina. Kemudian manfaat teknis, memperluas wawasan tentang dunia IT dan pemrograman. Kemudian sikap terhadap perubahan. Kita belajar untuk adaptif, tidak menolak perubahan secara mentah-mentah. Kemudian pendekatan kritis, mengedepankan seleksi, telaah, dan pemahaman sebelum mengambil keputusan. Kemudian Nice Jer. selanjutnya adalah Oke. my differentiating features from other project. Di Oke. mana ada beberapa fitur unik yang membedakan project saya dan project yang lain. Yang dimana Mhm. pertama ada fitur tembakan atau bullet system, di mana Mhm. pemain dapat menembak musuh dengan tombol space atau spasi. Kemudian menambah elemen aksi dan strategi dalam gameplay. Kemudian untuk rintangan fisik atau barriers, mesh dibuat dengan sprite atau game sprite sebagai tembok dan rintangan. Kemudian meningkatkan tantangan, navigasi, dan berpikir taktis. Kemudian yang ketiga, musik dinamis dan efek suara. Musik latar sepanjang permainan. Efek suara khusus untuk game over dan kemenangan. Kemudian membuat suasana emosional dan mendukung narasi. Kemudian musuh dengan pola gerak unik. Setiap musuh punya kecepatan dan pola zigzag yang otomatis dan berbeda-beda. Kemudian tidak sekadar untuk mengejar, menciptakan gerak acak dan menantang. Kemudian bahasa pemrograman yang saya pakai itu adalah Python, di mana menggunakan Python bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami. Kemudian ada library game atau perpustakaan dari game tersebut, yang dimana menggunakan Pygame, pustaka Python untuk membuat game 2D atau game dua dimensi. Kemudian fungsi penting, contoh fungsi mixer titik init dalam kurung atau sprite titik sprite atau display set underscore mode dalam kurung untuk Oke. suara, gambar, dan tampilan. Kemudian singkatnya Python plus Pygame itu adalah bahasa ditambah library untuk game 2D sederhana. Oke. Oke, ini saatnya demonstrasi. Demonstrasi cuma ada beberapa yang harus saya rubah sedikit.
Oke. Jer, udah dicentang share soundnya nggak supaya kita dengar suaranya juga. Coba stop share ulang, stop share. Kemudian saat mau share screen itu ada tulisan share sound kecil. Ada yang dicentang di situ. Oh, Kelihatan nggak? Udah? ya. Bentar. Oke. Sekarang mainkan gamenya supaya kita dengar suara gamenya. Bentar Kak, ada mau rubah dikit. Oke, oke. Jadi, Aman, Jer? Aman, Jer? the game was body pass. Ayo, Jer. Aduh, ini di mana ya errornya? Coba di-share. Oh iya, tunggu. Ini overwins ganti. Di-share, Jer. Belum kelihatan soalnya. Gimana Kak? Di-share demonstrasinya. Bentar, bentar. Oke, coba sekarang. Ya, bentar. Ya itu tuh, kurang tanda petik yang di baris 119. 119 kurang tanda petik. Bukan di situ, di akhir. Di situ ya. Nah, gitu. Dibengong ya. File musiknya belum ada, Jer. Musik. Udah ada ini. Kayaknya salah deh filenya nih. Formatnya salah. MP3 bisa? Coba di run ulang. Bad stream. Berarti filenya kurang ini ya. Filenya kurang apa namanya? Gimana Kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, nggak pakai musik, Jer.
Oh, ya. Bentar. Nggak apa-apa, di komentar aja, musiknya di komentar aja. Mixer.init-nya, nah itu di komentar aja. Oke, Dihapus ya? jangan kontrol garis miring. Oke, run kodenya. Waduh, waduh, ini kayaknya, aha, wah, ini kayaknya dipindah-pindah nih, Jer. Jadi agak nggak bisa jalan nih ya. Iya. Oke deh, nggak apa-apa, Jer, nggak apa-apa. Tapi tampilannya akan kayak yang di gambar tadi kan? Iya, Nggak pasti. apa-apa, nggak apa-apa. Lanjutin aja presentasinya. Ini masalah teknis itu wajar ya. Ya. Ayo. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Mhm, Ya, untuk kesimpulan, kita mendapatkan nilai edukatif pada proyek. Kemudian, proyek mhm, ini bukan sekedar tugas, tapi sarana belajar dan berkembang. Kemudian, mhm, mengajarkan bahwa Python dan Algonova mendukung generasi cinta teknologi. Kemudian, kebanggaan sebagai developer. Meski, kemudian, meskipun sederhana, proyek ini adalah langkah awal yang membanggakan. Kemudian, berani mencoba adalah kunci untuk terus maju. Adanya semangat perubahan, merubah dunia memang sulit, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Dengan tangan kita, kita bisa membolak-balikan mhm. lewat coding. Kemudian ada manfaat belajar coding dan memberi pengenalan pada teknologi masa depan. Kemudian meningkatkan kreativitas dan kesiapan menghadapi perkembangan zaman. Oke, Ya, sekian nice. dari saya. Terima kasih. Inilah hasil presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Oke. Terima kasih, Jerry. Oke, teman-teman Sama-sama. semua itu sangat wajar. Aduh, saya, saya mau mengeluarkan ini. Itu sangat wajar ya, teman-teman. Kemarin saya juga demikian ya saat, maksudnya gini, kadang sensitivitas dari kode itu ketika kalian pindah atau ganti nama filenya itu bisa error. Jadi kadang-kadang prosesnya rumit, kadang-kadang tidak rumit. Tetapi yang perlu kita sadari adalah kita sudah tahu bahwa kita harus belajar ketelitian di sini, ya. Dan ini hal kecil tetapi efeknya nanti saya pikir akan. Terima kasih untuk presentasinya dan saya sangat bangga dengan improvisasi yang ditunjukkan Jerry. Saya tahu gamenya saat ini tidak bisa dijalankan, tapi saya pernah melihat gamenya. Dan itu bagus, ya. Saya bisa jamin itu, teman-teman. Tampilannya seperti yang digambarnya tadi, dan itu menarik, dan tembakannya juga seru, ya. Jadi, itu yang bisa saya ungkapkan. Oke, Jer. Sekarang waktunya mungkin eh bisa stop share, Jer? Tidak mengapa. Terakhir, saya ingin menyampaikan mungkin ada yang mau disampaikan oleh parents dulu? Silakan, parents. Parentsnya Jerry mungkin? Ibnu, Aurel, Yogi, silakan. Ada? Oke. Kalau dari Algo Tim mungkin mau menyampaikan sesuatu? Oke. Oke. Oke, cukup cukup bagus atau gimana? Penampilan murid saya sudah maksimal ya. Jadi saya pikir ini sudah sangat bagus. Halo, halo. Ya, parents. Oke. Silakan parentsnya Ogi. Eh, saya dari orang tuanya Yogi setelah Oh ya. ikut mengamati
dari presentasi masing-masing anak tadi bagi saya itu sudah cukup bagus. Karena masing-masing anak itu pasti punya kelebihan dan bervariasi bentuk-bentuk hasil dari yang telah tercipta dari apa yang telah mereka pahami. Iya, Kemudian itu itu adalah bukti dari keberhasilan pengajarnya itu. Sehingga anak-anak yang ikut tadi presentasi meskipun ada kendala itu adalah suatu juga kemajuan karena masing-masing anak sudah menampilkan kelebihannya masing-masing. iya. Kemudian dari saya ada pertanyaan sedikit ini karena sekarang kan Ya. Mhm, akhir-akhir ini banyak gempuran AI. mhm. Nah, bagaimana dari Algonova menyikapi hal itu? Karena apa yang anak-anak pelajari itu bisa dibuat di AI. Iya, betul Gimana itu sekali. eh, untuk menyikapi hal itu? Oke, Itu saya aja. sangat senang dengan pertanyaan ini, parents ya. Dan banyak sekali parents yang bertanya tentang kan codingan game dan lain sebagainya itu bisa dibuat di AI. Nah, itu betul sekali. Tetapi saya mungkin bisa bilang bahwa awal-awal saya berpikir demikian. Cuman itu nanti AI tidak bisa membuat seperti yang manusia kreasikan. Maksud saya adalah tujuan dari pembelajaran coding itu adalah untuk expert di bidang itu. Jadi menurut saya, dan kalau kita bandingkan, game buatan AI dan game buatan manusia itu lebih satisfying yang buatan manusia, parents. Ini dari sisi pribadi saya yang sudah mengamati. Dan saya pun yang konsentrasinya itu nama bidangnya AI engineer, yang pengembangan AI, itu kreasi manusia itu apa namanya? Itu tidak bisa kayak kita imbangi gitu. Jadi kalau yang sederhana bisa saja seperti yang proyek saya ataupun yang lainnya itu bisa kita ketik di prompt AI dan itu bisa. Tetapi nanti kita berbicara keberlanjutannya. Keberlanjutannya itu ya jadi seorang yang expert di bidangnya gitu. Jadi tidak hanya ikut-ikutan doang. Dan itu dibangun menurut saya sejak dari dini, harus dari dini. Kalau ingin jadi expert, seperti itu, parents. Oh, ya. Jadi Jadi bentuk-bentuk yang sekarang itu cuma kalau sekedar pintu masuknya itu gitu ya, betul, Sek- ya dan sekedar. akan Tapi tidak sangat mendetail gitu ya. kenapa, Tapi tidak parents? mendetail sekali itu ya. Maaf, parents, Yang saya kurang bisa ini suaranya kurang jelas di saya. Boleh diulang? berarti kalau AI yang sekarang itu kayak bisa membuat coding sendiri itu semacam pintu masuk saja ya, cuma tidak detail seperti yang apa yang eh, kita maui gitu ya. Betul. Dan nanti silahkan ditanya seorang expert di IT selain di Algonova maksudnya supaya proof bahwa apa bedanya ketika seorang game developer mengembangkan game dengan game yang dikembangkan oleh AI. Itu akan sangat satisfying pasti jawaban dari apa namanya seorang expert itu. Jadi di sini yang terpenting adalah bukan ya, saya juga mengakui bahwa kurikulum di Algonova mungkin tidak terlalu masih belum cukup dalam. Karena apa? eh Apa namanya? Lingkup yang diajar tuh masih belum teenager ya. Bahasanya itu masih remaja gitu. Jadi kalau mengambil yang cukup tinggi kayak masuk ke AI engineer, kemudian masuk ke bagian yang tadi kayak model matematika, itu pasti mereka akan bosen dan tidak akan efektif. Jadi belajarnya itu mungkin harus step by step gitu. Jadi nggak bisa langsung loncat menurut saya. Dan Algonova salah satu pembuka gerbangnya. Seperti itu mungkin parents. Ya, terima kasih atas didikan dari Algonova terhadap anak saya dan anak-anak yang lain. Selamat, anak-anaknya sudah cukup bagus mempresentasikan apa yang telah mereka baca. Terima kasih. Terima kasih kembali parents. Yeay, selamat ya teman-teman semua.
Di sini kalian sudah dikatakan lulus, tapi saya hanya ingin bilang bahwa jangan berbangga diri dulu karena kalian bisa pahami atau lihat sendiri semakin kalian mendalami itu keilmuannya semakin menantang. Dan itulah ya apapun itu ya, apapun yang kalian dalami akan memang seperti itu. Disitulah tempat nanti kalian mendapatkan sense belajarnya gimana, kemudian kalian merasakan ya udah bagaimana caranya kalian solve problem atau decision making kalian juga terbentuk nanti. Oke? Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang Python Pro 2. Ini kewajiban saya. Jadi saya minta maaf sekali ya untuk menundanya dulu. Oke, jadi di Python Pro 2, saya ingin mengawalinya dengan kata selamat teman-teman Python Pro 1, karena kalian sudah menamatkan Python Pro 1-nya, dan siswa-siswa yang ada di sini adalah yang konsistensinya tinggi. Ibnu, Jerry, Yogi, Aurel, dan Mutia. Ya ini saya harus akui ya. Dan untuk yang lainnya yang tidak hadir, ya saya bisa bilang konsistensinya tidak setinggi mereka. Nah, satu hal yang harus kalian banggakan teman-teman, konsistensi itu mahal, dan apalagi kalau kalian sudah bisa melakukan time management. Jadi meskipun banyak sekali kegiatan kalian, tetapi kalian menyisihkan waktu, berarti time management kalian sudah terbentuk. Dan itu akan sangat berguna nantinya. Oke, congratulations for you guys. Sekarang saya coba presentasikan untuk apa yang akan dipelajari di Python Pro 2. Nah, yang akan kalian pelajari di Python Pro 2, salah satunya, dan ini mungkin yang paling advance, ini pilihan, opsional. Ini, mungkin ada yang pernah melihat ini. Ini namanya object detection ya teman-teman, yang ini. Object detection. Kalian mungkin pernah, itu adalah salah satu dari bidang, apa namanya, apa ya, computer vision ya teman-teman. Bentar. Nah ini dia. Ini dia yang cakup di Python Pro 2 yang akan kalian pelajari. Nah, kenapa dipelajari di Python Pro 2? Kalau kalian pelajari ini di Python Pro 1, saya yakin kalian tidak akan mengerti sama sekali. Jadi, pembahasannya itu bertahap. Loh, mana dia gambar yang tadi? Bentar ya guys ya. Nah, ini dia. Oh, sebentar. Kita pakai gambar yang ini aja deh. Nah, jadi salah satu yang topik yang cukup menarik di Python Pro 2 adalah kalian akan mempelajari computer vision. Nah, ini adalah bagian dari AI. AI itu nanti masuk ke machine learning. Dan machine learningnya itu kalian akan mempelajari ini. Gambarnya kok tidak kelihatan ya? Oh, yang ini mungkin ya. Nah, bentar teman-teman. Nah, ini dia. Ya, jadi ini salah satu object detection. Nah, di sini nanti kalian dapat melihat bahwa dia dapat atau model matematika itu ternyata dapat kita perluas dan memprediksi sesuatu seperti ini nanti. Nah, ini keilmuannya tingkat tinggi, saya harus bilang dari sekarang. Jadi, challenging-nya mungkin 3 kali lipat dari yang saat ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu, di Python Pro 2, ini juga yang akan kalian pelajari, yaitu data analisis. Sebentar ya, saya coba tunjukkan filenya. Nah, di data analisis itu, bentar. Nah, ini yang akan kalian pelajari. Kita akan bisa menganalisis saham kalau kita belajar data analisis. Dan ini contohnya. Kalian lihat di sini, ini namanya, ini juga opsional ya, karena luas banget cakupan ilmu di Python Pro 2. Nah, ini dia analisis saham, gimana cara kita membacanya. Kemudian, selain itu, selain data analisis dan machine learning, kalian juga tentu saja akan mempelajari gimana cara membuat aplikasi berjendela. Saya ingin menunjukkan yang ini. Nah, ini aplikasi mobile teman-teman semua. Jadi ini salah satu contohnya. Dan nanti kalian dapat membuat hal seperti ini, versi mobile. Dan yang terakhir ini demonstrasi dari apa namanya yang tadi computer vision-nya.
kalian dapat melakukan sesuatu seperti ini nanti. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti lihat dia memprediksi bahwa ada sesuatu di situ. Oke, cell phone with confidence-nya segitu. Oke teman-teman. Nah, jadi itu yang akan kalian pelajari atau cakupan materi yang akan dibahas di Python Pro 2. Nah, setelah kalian ke Python Pro 2, itu kalian akan semakin melihat bahwa kalian akan mendapat pandangan, kalian akan fokus kemana. Apakah software engineer, AI engineer, ataukah kalian ingin menjadi machine learner engineer, developer, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk Python Pro 2. Nah, sebelum saya tutup, nanti jika ada kalian yang tertarik untuk ke Python Pro 2, silakan kalian boleh menghubungi nomor yang ini, saya kopikan. Ya. Dan nanti biasanya sih divalidasi ya. Itu saya sudah kirimkan di chat Zoom. Nomor ini bisa kalian hubungi untuk bisanya bertanya-tanya terkait gimana Python Pro 2 nanti, kemudian kapan mulainya dan lain sebagainya. Oke, saya sudah kirimkan nomornya di chat Zoom. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Parents, ada yang mau bertanya? Ada? Cukup, Cukup? Karen cukup. Oke, oke. Kalau cukup, berarti agenda terakhir kita foto dulu ya, teman-teman semua. Dan jangan lupa, saya ingin kalian menggunakan filter. Nah, udah dipakai itu sama Ibnu. Filter kelulusannya. Nah, oke. Ayo teman-teman semua. Ayo Gi. Jerry, boleh pakai filter kelulusan? Gimana cara pakai, Pak? Itu itu pakai yang itu. Apa namanya? Ini ada video filters. Klik itu di bagian background and ini and effects, video filters, cari yang graduation cap. Ada topi lah di situ. Oh, iya. Nah, gitu. Ayo, Jerry, kemudian Aurel sama Mutia, yuk. Sebelah mana? Background effects, Oh, video filter, video filter. filters. Oh, klik yang videonya, Tia. Adjust background and effects. Widih, mantap sekali, Bro. Mantap, Bro. Come on, Bro. Adjust background and effect. Kemudian ada virtual background. Ditambahkan image yang saya kirim. Ayo. Aurel, Mutia, Jerry, ayo. Filternya ada di ini. Ada klik video, kemudian ada video filters katanya. Ada kok di sana. Ya. Oh, nggak bisa kalau dari HP ya. Nggak apa-apa kalau nggak pakai background. Aman aja ya. Oh, nggak ada, kayaknya belum login. Nggak apa-apa deh. Nggak usah pakai filter, rel. Nggak apa-apa. Ayo, saya ingin foto dulu bareng-bareng ya. Oke. Ayo, Mutia. Algo tim juga boleh.
Oke. Boleh di landscape ya? Di landscapein. Landscape. Bentar ya teman-teman. Tinggal di... Nah, nice. Sekarang komplit nih tampilannya teman-teman. Bentar ya, saya setting dulu. Saya akan tag screenshotnya. Oke. Pasang gaya terbaik kalian untuk yang pertama. 3, 2, 1. Oke, next. Next file teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi. Bawa gaya bebas kalau yang ini ya, bebas. Gimana kalian mau ini? 3, 2, 1. Oke, thank you so much teman-teman semua. Nanti saya kirimkan ya. Oke. Jadi terima kasih Aurel, Ibnu, Mutia, Jerry, sama Yogi dan parents atas kehadiran kalian di sini. Terima kasih juga Algo Team yang sudah menyaksikan graduation class Python Pro 1 teman-teman kami di hari Sabtu. Saya sangat senang atas kehadiran kalian dan semoga kalian tidak lupa dengan konsistensi yang sudah kalian bangun ini. Tetap dibangun dan saya harap kalian sukses nanti di karir masing-masing ya, entah apapun itu. Yang jelas karakternya tolong tetap dipertahankan. Oke, sekian dari saya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan ya teman-teman semua. This is the end. Bye-bye.